Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sangya Amirullah Al-Ashar dengan NIM S1S1200049. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang vektor. Vektor itu adalah suatu besaran yang memiliki nilai dan arah yang berbeda dengan besaran skalarnya yang hanya memiliki nilai. Atau lebih sederhananya, vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah yang berbeda. Di sini dijelaskan bahwa sebuah vektor itu memiliki magnitude dan arah. Kita di sini diberikan dua vektor, yaitu vektor tersebut dapat dikalikan dengan menggunakan perkalian titik atau juga dapat menggunakan perkalian silang. Cara menghitungnya itu produk titik ditulis menggunakan titik pusat, yaitu A kali B. Ini berarti perkalian titik dari A dan B. Kita dapat menghitung perkalian titik dari dua vektor dengan cara yaitu A kali B sama dengan besaran vektor A dikali besaran vektor B dikali kosinus theta, di mana A adalah besaran panjang dari vektor A dan B adalah besaran panjang dari vektor B, sedangkan theta adalah sudut antara A dan B. Dan lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar tersebut. Jadi, jika kita mengalihkan panjang A dikalikan panjang B, lalu mengalihkan panjang A dikalikan panjang B, lalu mengalihkannya dengan kosinus sudut antara A dan B. Atau kita bisa menghitungnya dengan cara ini. A kali B sama dengan AX kali BX tambah AY dikali BY. Jadi kita mengalihkan X, mengalihkannya lalu menambahkannya. Seperti pada gambar tersebut. Kedua metode itu dapat dilakukan dan hasilnya adalah bilangan. Bilangan ini disebut dengan skalar. Jadi kita tahu itu adalah bukan vektor. Contoh perhitungan titik dari vektor A dan B. A dapat dilihat soalnya seperti gambar ini dan diselesaikan dengan cara metode pertama, yaitu A kali B sama dengan besaran vektor A kali besaran vektor B kali kosinus theta. Jadi A kali B sama dengan besaran vektor A nya 10 dikali besaran vektor B nya itu 13 dan kosinus theta nya yaitu 59,5 derajat. Setelah itu A kali B sama dengan 10 dikali 13 dikali 0,5075 sekian. Hasilnya adalah A kali B sama dengan 65,98 dibulatkan menjadi 66. Atau kita bisa menggunakan metode kedua, yaitu A kali B sama dengan AX kali BX tambah AY kali BY. Dengan dimana berikutnya itu A kali B sama dengan min 6 dikali 5 ditambah 8 dikali 12. Selanjutnya min 6 kali 5 30, 8 kali 12 96, jadi min 30 ditambah 96 hasilnya 66. Kedua metode tersebut menghasilkan hasil yang sama setelah melakukan pembulatan. Itu mengapa jika kita menyelesaikan sebuah vektor untuk menentukan titiknya, kita harus menggunakan kosinus theta. Untuk mengalihkan dua vektor masuk akal untuk mengalihkan panjangnya, tetapi hanya jika mereka menunjuk ke arah yang sama. Jadi kita membuat suatu titik ke arah yang sama dengan yang lain dengan mengalihkannya dengan kosinus theta. Seperti pada gambar ini, kami mengambil komponen A yang terletak di samping B. Dan atau pada gambar kedua seperti menyinari cahaya untuk melihat di mana bayangan itu berada. Ini bekerja persis sama jika kita memproyeksikan B di samping A lalu dikalikan. Seperti gambar ini, karena tidak masalah urutan mana yang kita melakukan perkalian, jadi dapat dituliskan besaran vektor A kali besaran vektor B kali kosinus theta sama dengan besaran vektor A kali kosinus theta sama dengan yaitu besaran vektor A kali kosinus theta dikali besaran vektor B. Sini kita akan lanjut di sudut kanan.
ketika dua vektor berada pada sudut siku-siku satu sama lain, perkaliannya adalah titik nol. Contohnya, di perkalian ini di soalnya ada pada gambar, kita akan menggunakan metode yang pertama, yaitu A kali B sama dengan A besaran vektor A dikali besaran vektor B kali kosinus theta. Jadi A kali B sama dengan A besaran vektor A dikali besaran vektor B dikali kosinus 90 derajat. Jadi hasilnya adalah 0. Atau kita bisa menggunakan metode yang kedua, yaitu dengan menggunakan metode AX kali BX tambah AY kali BY. Jadi AX-nya itu min 12, BX-nya adalah 12, AY adalah 16, dan BY adalah 9. Jadi hasilnya adalah tetap 0. Ini bisa menjadi cara yang praktis untuk mengetahui apakah dua buah vektor berada pada sudut siku-siku. Sekarang kita masuk di 3 atau lebih dimensi. Ini semua berfungsi dengan baik dalam 3 atau lebih dimensi juga, dan sebenarnya sangat berguna. Contohnya, Sam telah mengukur titik-titik dua kutub dan ingin mengetahui sudut antara keduanya. Ini adalah gambarnya sudut tersebut. Dia memiliki 3 dimensi. Jadi dimasukkannya komponen Z. Jadi di sini kita menggunakan metode yang menggunakan variabel X dengan Y dan serta Z. Jadi AX-nya 9 dikali BX itu 4 ditambah AY itu 2 kali BY itu 8 serta AZ itu 7 kali BZ itu 10. Hasilnya adalah 122. Sekarang kita menggunakan rumus yang lain, yaitu yang rumus yang pertama, yaitu besaran vektor A kali besaran vektor B dikali kosinus theta. Tapi apakah besaran vektor A itu besar atau panjang vektor? Itu kita bisa menggunakan rumus Pitagoras, yaitu besaran vektor A sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 8 kuadrat ditambah 10 kuadrat menghasilkan akar 180. Begitu juga kita melakukannya pada besaran vektor B yang menghasilkan besaran vektor B itu akar 134. Dan kita tahu dari perhitungan di atas bahwa A kali B adalah 122. Jadi A kali B sama dengan besaran vektor A dikali besaran vektor B dikali kosinus theta menjadi A kali B tadi 122. Jadi kita masukkan besaran vektor A tadi akar 180, besaran vektor B adalah 134, dan kosinus theta kita belum dapat karena di sini yang kita cari adalah kosinus theta-nya. Jadi kosinus theta dipindahkan. Jadi kosinus theta sama dengan 122 dibagi akar 180 dikali 134. Jadi kosinus theta-nya adalah 0,78 sekian. Kosinus theta-nya kosinusnya dipindah ruaskan menjadi theta sama dengan kosinus pangkat min 1 dikali 0,7855 sekian menjadi 38,2 sekian derajat. Selanjutnya adalah produk silang. Produk titik memberikan jawaban skalar atau bilangan biasa dan kadang disebut produk skalar. Tetapi juga perkalian silang dapat memberikan sebuah vektor sebagai jawabannya dan terkadang perkalian tersebut disebut sebagai perkalian vektor. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.